Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Raja Ibrahim. Saya berasal dari UPBJJ Serang. Uh, saya saya mahasiswa yang sedang belajar di program studi Sistem Informasi yang berada di Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang tugas saya, yaitu tentang program-program yang ada di dalam CMD. Baiklah, tanpa basa-basi, mari kita buat video ya. Yaitu dengan cara awal-awal kita memencet Windows dan R secara bersamaan, dan selanjutnya kita mengetik CMD. Nah, kita ketik CMD di sini kayak gini dan kita pencet enter. Setelah selesai dan membuka CMD, kita ke langkah pertama yang di pertama ini, yang di dalam tabel ini, yaitu CD atau change directory. Nah, ini tuh untuk mengubah si penyimpanan yang ada di dalam CMD ini. Kita ketik CD. Oh ya, untuk awal-awal kita ini kan dulu jelaskan change directory itu ada dua, yaitu untuk mundur ke belakang satu langkah seperti ini, dan ada juga untuk mundur ke depan satu langkah seperti ini. CD ke sini garis miring pusat ke palu, maka dia akan ke palu otomatis. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah ke CLS dulu ya. CLS garis miring tanda tanya dulu. CLS garis miring tanda tanya. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan bantuan tambahan yang ada di CLS. Tapi dikarenakan dia tidak ada tambahan, jadi ketika kita klik enter, dia hanya tertulis clear the screen. Nah, ketika sudah, kita ketik CLS untuk menghapus perintah sebelumnya seperti ini. Selanjutnya kita ke gear garis miring tanda tanya. Kurang lebih sama kayak yang di CLS garis miring tanda tanya tadi, dia hanya menampilkan bantuan dari perintah-perintah yang ada di dalam dir. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Semisal contoh, kita ingin menampilkan file-file yang ada di dalam komputer, file-file tersembunyi yang ada di dalam komputer, seperti ini. Here garis miring, kita cari apa yang kita mau, S misalkan ya, S. Nah, seperti ini. Dia menampilkan semua file yang ada di dalam komputer kita. Sudah, itu aja. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu ipconfig. Apa itu ipconfig? Yaitu menampilkan informasi dengan yang ada di komputer kita seperti ini. Nah, dia akan menampilkan keseluruhan ini kita, yaitu ada IP address, subnet, max, dan gateway. Tapi kalau misalkan kita ketik ipconfig garis miring all, sebentar, garis miring all, maka dia akan menampilkan keseluruhan lagi, mulai dari DHCP server, DNS server, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita ke ipconfig tanda tanya. Ini kurang lebih sama ya, sama kayak yang sebelumnya, yaitu yang dir garis miring tanda tanya atau CLS garis miring tanda tanya, yaitu untuk menampilkan
bantuan tambahan dari program yang kita inginkan untuk mencari program yang kita inginkan. Seperti apa? Ini aplikasi dari sharing tanda tanya. Nah, seperti ini. Ada yang tadi ya, ada ada release, ada renew. Ini kurang lebih nanti kita akan menjelaskan ya, karena di sini juga ada release, ada renew, dan sampai sini. Nah, sama kan sampai sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini untuk contohnya ya, contohnya untuk menampilkan informasi lebih detail, untuk merenew semua adapter, untuk merilis semua connection, seperti itu kurang lebih. Nah, kita ke IP config release. Berarti kita gunakan yang ini ya. Ini tuh berfungsi untuk melepas, sebentar ya, IP config release. Nah, tadi OBS saya sempat terhenti tadi, tiba-tiba nge-close. Nah, untuk saja kita berhenti di sini tadi ya. Kita lanjutkan ke IP config release tadi ya, masalah ya, yaitu untuk untuk digunakan melepaskan IP address yang pada saat ini. Ini tuh fungsinya digunakan untuk ingin mereset IP atau berpindah jaringan. Seperti di sini sedikit ada kesalahan ya, untuk ini kita aktif lagi IP config. Ini apa tadi? Release relay. Nah, seperti ini ya. Jika sudah ini, maka kita lanjutkan ke yang renew, IP config garis miring renew, yaitu memiliki fungsi untuk meminta IP yang baru dari DHCP server. Biasanya ini digunakan setelah kita menggunakan perintah release, dan kita akan menggunakan perintah renew. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke dalam DNS command. Kenapa DNS command? Karena ini semuanya berhubungan dengan DNS atau domain name system. Kita lanjut ke display DNS. IP config garis miring display DNS. Seperti ada kesalahan. Oh iya, ada kesalahan. IP config IP config garis miring display DNS. Nah, dia akan menampilkan DNS lokal yang ada di dalam komputer kita seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita ke flush DNS.
yang memiliki fungsi untuk menghapus terus DNS itu memiliki fungsi untuk menghapus cache DNS saat ini, yang berfungsi untuk mengatasi error pada DNS. Nah, seperti ini. Dan ketika sudah, maka kita akan melakukan register ulang dengan cara IT config, register DNS. Nah, kita akan mendaftarkan ulang komputer kita ke DNS server. Kalau lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke angka 10, yaitu ke ping. Ini semua ya, ping. Ini memiliki fungsi untuk menguji jaringan ke server atau perangkat lain. Kita gunakan server dari e-learning ini, dari e-learning ya. Nah, ketika kita pencet enter, maka akan muncul koneksi jaringan ke server e-learning UT. Nah, kurang lebih seperti ini. Lanjut ke NetStart. NetStart memiliki fungsi untuk menampilkan koneksi jaringan aktif yang ada di dalam komputer kita. Seperti ini contohnya. NetStart ya, kita enter dan dia akan menampilkan koneksi jaringan aktif yang ada di dalam komputer kita. Dia lagi memproses perintah kita. Sebentar. Masih di dalam proses ya. Nah, ini adalah final dari program NetStart. Selanjutnya kita ke tracer. Yang memiliki fungsi untuk menunjukkan jalur yang dilalui paket data menuju tujuan. Seperti ini kurang lebih. Maksimum host list, timeout, dan SR. Seperti ini. Kita lanjutkan ke perintah selanjutnya, yaitu ke ping. Dia kurang lebih sama untuk menampilkan kombinasi dari ping dan tracer. Kita lanjutkan ke ping. Nah, dia adalah gabungan dari tracer dan ping. Seperti ini. Selanjutnya kita ke NS lookup. Bentar. NS lookup. Oh, sebentar. Dia kalau misalkan kita hanya mengetik NS lookup, dia hanya menampilkan server dari komputer kita. Sementara kalau misalkan kita ketik NS lookup, kalau misalkan kita ketik tambahan dan ya,
.ac.id, maka perintahnya akan menampilkan server dari e-learning UT seperti ini. Kita tutup. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan ke net. Aku tidak tahu mengecek gimana, tapi kurang lebih seperti ini. Yaitu memiliki fungsi untuk mengubah IP DNS gateway melalui CMD. Contohnya apa seperti ini. Kita ubah ke interface IP set address name sama dengan tanda kutip ini nama internet kita ya. Saya menggunakan wifi 2 source kita menggunakan DHCP. Kita akan mengetes terlebih dahulu. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Kita akan mulai ulang dari perintah apa tadi, net. Nah, ketika sudah seperti ini, kita ketik interface set IP. Kita menggunakan DNS ya. Kita menggunakan DNS. Ini nama wifi kita. Saya menggunakan wifi 2 kelas statik. Kita menggunakan DNS dari Google, yaitu 8.8 ya. Nah, pertama-tama kita akan mengetes dulu apakah masih bisa apa tidak punya kita. Menggunakan interface bentar. Kita akan mencoba interface IP show config name wifi enter. Nah, ini bisa. Dan kita akan mengetik ulang si yang tadi kita ketik ya, interface. Oh pantas, ada yang salah ternyata. Interface. Ternyata tidak kepencet spasinya. Set IP DNS wifi 2 static. Nyalakan dengan Google. Dan yep, tidak berhasil. Mantap. Sepertinya aku tahu kesalahannya di mana. Maaf ya tadi ada kesalahan. Kita lanjutkan ke net. Nah, untuk pertama-tama kita ketik dulu untuk mengecek apakah masih bisa digunakan atau tidak. Interface IP show name wifi kita. Saya menggunakan wifi. Kita cek enter off. Sip. Kenapa lagi saya config ya tuh.
interface IP shell config name nama wifi kita, wifi dua, enter. Nah, di sini bisa. Berarti kita akan lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu mengetik interface set interface IP set DNS ini dua apa tadi ya, static 8.8.8.8. Nah, saya tidak menggunakan run as administrator karena saya tidak memencetnya. Ini bisa dikatakan berhasil ya, bisa dikatakan berhasil untuk memindahkan wifi 2 ke domain Google. Kita ketik Ctrl C untuk memberhentikannya dan kita mengetik TLS untuk menghapus. Maaf tadi ada gangguan, keyboard saya tiba-tiba tidak bisa connect. Kita lanjutkan ke rute. Rute itu memiliki fungsi menampilkan yang namanya itu saya lupa, jadi saya akan melihat dulu. Mohon maaf ya, tadi ada kesalahan dikarenakan keyboard saya tiba-tiba tidak mau connect ke dalam komputer saya. Dan sekarang sudah bisa kembali. Baiklah, kita akan lanjutkan ke rute dikarenakan tadi kita berhasil ya di langkah net ini. Kita lanjut ke rute. Kita memiliki fungsi untuk melihat dan mengatur routing table dalam jaringan. Kita ketik sebentar, kita ketik kita ketik rute. Nah, di sini kita si CMB ini menampilkan routing table atau jalur data jaringan. Seperti ini. Di sini ada rute print, ada rute add. Nah, ini ada rute add dan rute delete. Kenapa ini punyaku? Hey, bentar, aku agak sedikit busy. Nah, selanjutnya kita pergi ke net. Apa itu net? Untuk mengelola usaha layanan komputer lain dalam jaringan, itu dengan mengetik net. Nah, kita bisa lihat keseluruhan, dan untuk melihat account kita ketiknya dan di sini akan terlihat
ya seperti ini. Dokumen komplit sukses, berarti kita sudah berhasil ya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf atas kekurangan yang ada di dalam video saya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.